mengenai masalah kesempurnaan agama, talui pasal, yakni Islam, iman, dan ihsan. Mau ada Islam dia persoalan yang mudah, yang sulit adalah iman, dan yang lebih sulit lagi adalah ihsan. Yang mudah maparina dia. Sawat di sana ada ihsan dia artinya adalah sombai puamu seakan-akan muitai. Muandani malam muita yakinlah bahwa naitai tayo puamu. Sedangkan menyembah Tuhan seakan-akan melihatnya, itu butuh apa sangana perlu tahu ilmu khusus. Perlu tahu ilmu khusus untuk sampai kepada tingkat tersebut. Namun sayang mengenai ini sangat jarang dibahas oleh para apa sangana para alim-alim ulama. Dan saya tidak tahu Dewisan, apa alasannya malah dia jarang dibahas. Apakah benar-benar rahasia atau bagaimana? Mau dia membahas mengenai dia ihsan, sembahlah Tuhanmu seakan-akan kau melihatnya. Terkadang malah perumpamaan dengan menyatakan, ya dok di sana dok menyembah puas seakan-akan dihayalkan. Misalnya lambat itu mengendara. Dihayal kami nadian din dulu polisi di itu lengkap dia sehingga merakyat tolong maulah. Seperti itu perumpamaan mereka. Akan tetapi ketika kita menyembah Tuhan dengan jalan seperti ini, maka itu sama halnya menyembah hayalan. Menghayali tahu dalam penyembahan. Perumpamaan seperti demikian yang kita gunakan. Jadi mengenai menyembah Tuhan seakan-akan melihatnya itu butuh apa sangana? Butuh ilmu yang khusus. Ini tomi tadi perangna ilmu tasawuf. Ya? Sebab dia disangka menyembah Tuhan seakan-akan melihatnya. Harus mula-mulanya kita apa sangana kita pahami dengan benar. Harus diayapui puata. Painato matawa secarana seakan-akan melihatnya sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Inato matawa secarana. Rapa-rapangan lolita dia seakan-akan melihatnya, sedangkan dapur wanita. Ya? Coba-coba tadi renungkan nih Pak Die. Inna wasa carana seakan-akan melihat sesuatu yang sama sekali tidak pernah kita lihat. Itu adalah suatu hal yang sangat mustahil. Apa pura itu dita sebelumnya, anak malah tahu seakan-akan melihatnya. Dan mengenai masalah ini dikuatkan dalam Al-Quran. Allah berfirman yang artinya, dirikanlah salat untuk mengingat aku, untuk mengingat Allah. Mohon Allah Ta'ala, wahai orang-orang beriman, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Setengah negara dia menyembah Tuhan seakan-akan melihatnya atau mendirikan salat untuk mengingat Allah. Inna wasacarana mengingat sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Ya, anu rua patu urita namanya dengaran. Mustahil kita bisa mengingat sesuatu yang sama sekali tidak pernah kita lihat. Itu adalah suatu hal yang mustahil. Nasanga mandar pure mustahil lain dua pai. Nama Allah atau maingaran sesuatu yang sama sekali tidak pernah kita lihat. Ya? Contohnya dia mesa waktu dia mapatulai Sayyidina Ali bin Abu Talib. Mawani, ya Ali,
apakah engkau dapat melihat Tuhanmu? Maka beliau menjawab, kami tidak mau menyembah sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Ya? Syekh Al-Junaid pun pernah ditanya seperti demikian. Wahai Syekh, apakah engkau dapat melihat Tuhanmu? Maka beliau menjawab, kami tidak mau menyembah sesuatu yang tidak bisa kami lihat, dan kami tidak mau mensucikan sesuatu yang tidak jelas. Syekh Bustamin juga pernah ditanya seperti demikian. Namun permasalahannya adalah mengapa di zaman-zaman sekarang ini kita mengingkari atau mendustakan tentang penglihatan itu. Didustakan nih. Bahkan masa horo rani mauan inai maita puana maka kaperi. Masa horoi. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya, ada apa namanya diri. Perlu dikaji kembali. Terkadang kita menganggap diri kita sebagai kaum tasawuf, pengikut tasawuf. Bahkan dilantik alaweta sebagai penerus atau pengikut salah satu tarekat para ulama-ulama sufi. Diakui alawe sebagai pengikut tarekat Qadariyah, Halwatiyah, Naqsabandiyah, akan tetapi pada kenyataannya didustakan apa yang mereka yakini dan apa yang mereka ajarkan. Seminta dipuji-puji mi para tokoh-tokoh sufi, para kaum sufi. Tapi inde to melok mayakini apa yang mereka yakini. Seluruh tokoh-tokoh sufi atau tokoh-tokoh tasawuf semuanya meyakini bahwa malai dita pengallahu ta'ala. Contohnya Imam Al-Ghazali, beliau juga berkeyakinan seperti demikian. Contohnya wasagena Syekh Al-Junaid. Syekh Al-Junaid ini adalah tokoh terkemuka. Beliau sangat terkenal dalam dunia tasawuf. Rata-rata pengikut tasawuf ini mengenal siapa Syekh Al-Junaid, siapa Syekh Bustami, Imam Al-Ghazali. Semuanya mengetahui, semua mengenalnya. Akan tetapi mereka bertolak belakang dengan apa yang mereka yakini. Ya? Tarekat Halwatiyah, Naqsabandiyah dan Qadariyah semuanya meyakini bahwa Tuhan itu dapat kita saksikan. Contohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, beliau berkata, penyembahan yang sebenarnya hanya boleh dilakukan apabila dia hijab di lalan dia terangkat. Ketika hijab tersebut terangkat, maka kita akan menyaksikan kebenaran. Beliau berkata demikian. Bahkan para penganut aliran Ibnu Taimiyah, mereka mengambil sebuah kesimpulan di dalam kitab Al-Kawasiful Jiliyah. Perhatikan, Mawani dalam masalah melihat, kata mereka, ini perkataan mereka dalam bentuk kaidah. Dalam masalah melihat, sesungguhnya tiap-tiap yang mewujud itu sah untuk dilihat. Kata mereka ini pengikut aliran Ibnu Taimiyah. Jadi berdasarkan kaidah ini, apalagi Allah adalah yang wajib al-wujud dan wajib untuk kita imani,
maka itu dengan sendirinya memberikan sebuah kemungkinan untuk dapat dilihat. Jadi itu artinya mengenai masalah melihat Tuhan itu hukumnya boleh. Ini di kitab Al-Kawasiful Jiliyah. Dan kemudian di kitabnya Kiai Haji Hadiraniye, beliau berkata mengenai penglihatan dia itu ada dua pasal, yakni melihat akan zatnya atau melihat akan sifatnya. Akan tetapi keduanya ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Sebab keduanya ini saling sambung menyambung. Hati-hati ya, hati-hati. Di sini menyaksikan akan zat Tuhan bukan berarti menyaksikan akan kunhisatnya. Sebab untuk menyaksikan akan kunhisatnya itu adalah suatu hal yang mustahil. Allah itu maha besar, terlalu besar untuk dikatakan besar. Jangankan untuk melihat akan hakikat zat Tuhan, untuk melihat akan hakikat wujud langit itu adalah suatu hal yang mustahil. Tapi ketika mendongolai pada saat dan awan yang menghalangi, maka yakinlah bahwa itu adalah wujud langit. Meskipun damu itu hakikat wujudnya, karena itu adalah suatu hal yang mustahil. Dan perumpamaan yang sangat sederhana, yang sangat mudah kita pahami, misalnya mata Allah. Ya, mata Allah dia adalah lebih besar daripada bumi. Kaimbani dia daripada bumi dia, ya di rumahnya dia. Akan tetapi ketika engkau memperhatikan, muitai-tai dodai dia mutangar, memperhatikan sanal muannasai, maka engkau akan melihat do mata Allah dia sinraya pindah kaya. Maka yakinlah bahwa itu adalah matahari. Tapi perlu matin dipaham dia bahwa itu bukanlah hakikat wujudnya. Sebab do hakikat wujudnya matahari itu jauh lebih besar daripada bumi dan dioroi dia. Itu jauh lebih besar. Akan tetapi dia terlihat sebagaimana rapal lebar dia pindah kayane, karena dia penglihatan dia terbatas. Sehingga dia malah dita hakikat wujudnya. Apalagi mengenai tentang zat Tuhan. Untuk melihat hakikat wujud Tuhan itu adalah suatu hal yang mustahil. Sebab dari penglihatan kita itu sangatlah terbatas. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya penglihatan kalian tidak mampu mencapaiku. Jadi dari penglihatan dia tidak akan mampu mencapai Tuhan. Akan tetapi dia malah dipungkiri bahwa untuk melihat wujudnya itu bisa, boleh. Ya. Tapi itu adalah sesuai dengan tingkatan masing-masing. Sebab yang melihat sifat itu juga sah. Ya. Dan mengenai penglihatan dia, mungkin ada pertanyaan yang menyatakan apa Maita? Iya, ada penglihatan dia dak dua miwe pun Allah Ta'ala. Dia di pawangan basru, dia di pawangan basira. Mau nyari basru dia untuk melihat persoalan-persoalan dunia yang nyata, bahasa dari lumamanya dia. Sedangkan dari sana basira itu melihat yang gaib-gaib, dan lebih tepatnya itu untuk melihat Tuhan. Di basira di sana dia mata batin, mau basru mata kepala. Jadi mustahil ya mata ulu dia atau mata kepala yang akan bisa menyaksikan yang gaib.
Karena memang dia tugasnya untuk melihat yang lahir, yakni persoalan-persoalan dunia. Jadi ketika dia mata kepala bisa melihat dan ini di persoalan dunia dia, maka itu adalah salah satu bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Basatoi mata hati. Ketika mata kepala tujuannya untuk melihat yang lahir dan dia merasa nikmat ketika dia bisa melihat yang lahir, maka mata hati pun begitu. Mata hati tujuannya untuk melihat Allah. Dan ketika mata hati dapat melihat Allah, maka itu adalah salah satu bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Ya, bagaimana anu dia seluruh panca indera sebenarnya masing-masing seperti itu. Telinga dia tugasnya yakni mendengar. Ketika dia mendengar, maka dia akan merasa nikmat. Bahasa dia purun tugasnya untuk mencium, dan ketika dia dapat mencium, maka itu adalah salah satu bentuk nikmat. Seperti itulah hati. Ketika hati dapat mengenal Tuhannya, maka ia akan merasa nikmat. Perhatikan ini, karena ini adalah kunci dari segalanya. Kunci ibadah dia. Ya, mulai kuncinya ibadah. Dengan mengetahui akan hal ini, maka insya Allah kita akan dapat melaksanakan di sangat ihsan. Sampai pamu seakan-akan muitai, mandai malam muita, maka yakinlah bahwa Tuhan melihatmu. Kuncinya ibadah dia. Sebab pura medita, insya Allah na malam tahu seakan-akan melihat Tuhan. Kemudian sesuai dengan firman tadi, Allah berfirman dalam Al-Quran artinya, dirikanlah salat untuk mengingat Tuhan. Ketika pura medita dia, maka insya Allah nama alam dengaran di lalas sambaya. Akan tetapi permasalahannya dengan jalan apa agar penglihatan itu terbuka? Ya, dengan jalan apa? Baik, kita lanjut. Dua pasal nolak kaum sufi. Yang pertama adalah dia di sana pendidikan 3 tingkat. yakni mapacini di alawi di kanana perbuatan-perbuatan yang maksiat. Kemudian diisi alawe perbuatan-perbuatan yang terpuji. Dia jamaya mana kaum sufi dia. Ketika keduanya dapat terlaksana dengan baik, maka tajallilah kebenaran atau tampaklah kebenaran. Tampak dengan jelas. Jadi mandat boy malah diolah di dalam keadaan dia, maka dia mengamalkan zikir dengan terus menerus dan menjaga tingkat kesadarannya untuk mencapai ketidaksadaran. Maksudnya dia menjaga kesadaran adalah dia tahu masikir dijagai kalau kesadaran dia bahwa dia mamanya dia masikir ada mamanya dia. Dengan tujuan mencapai ketidaksadaran, maksudnya tidak sadar dia mengalami di sana kefanaan. Dalam kondisi demikian, maka tampaklah kebenaran, insyaallah. Ya. Akan tetapi kita sebagai manusia awam, kita butuh seorang pembimbing. Nama talqin dalam duduk bersikir. Dengan adanya seorang pembimbing, dia metalkin masikir, insya Allah ketika dia didapatkan, maka ia menamai bahasan apa yang kita saksikan. Tanpa adanya seorang pembimbing, mau lebak pesangatus diita sambung isang Allah, sebagai kaum awam, indani namala disang.
Dan ini sering terjadi. Tania hal baru, mai ditolong mai tadi kebenaran dia, akan tetapi endangin pahami apa dia. Masa horosan nama merani. Ndami dak dua tatalu de ma mai ruang maita sekian apa lu basau. Ruang maita sekian apa lu basau. Ya? Jadi itulah jalan-jalan yang harus kita tempuh. Akan tetapi semua itu tidak menjamin, ya, tidak menjamin. Sebab semua itu murni sesuai dengan izin dan kehendak Allah. Pak mau apa di pokau mandemi karunia pun Allah Taala. Ya, jadi dia maripat sebenarnya dia menyaman nih. Ia mapari ya tuan di menyaman. Nah, sanga Imam Al-Ghazali mai di sana seorang apa sangana tokoh-tokoh sufi menuntut ilmu ini, akan tetapi ajal mendahulunya mata sebelum narupa dia. Mai di sana li. Tapi jangan khawatir. Moni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna menuntut ilmu anandanina lolongan kemudian mati, maka kematiannya akan ditulis sebagai orang-orang yang berilmu. Ya, jadi ilmu dia wajib untuk kita tuntut. Perhatikan. Jadi dia mau disaksikan akan kebenaran, tampak nih kebenaran dengan jelas, ia mau dibahas. Dan ia tomo dipakai dia menyembah. Sesuai dengan ihsan, sombai puamu seakan-akan muitai. Ia do anupuran ita dio dihadirkan dalam penyembahan. Seakan-akan ditai. Apa yang kita saksikan dihadirkan seakan-akan ditai, dibuang takbir Allahu Akbar. Ya tomo narua firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, dirikanlah salat untuk mengingat Allah. Yang menurut narua dia. Kedani sambayan tu mengarap Allah Taala. Ya remak dia sambayan dia. Barena pasarea yaman na tubuh keda sembayan untuk mengingat Tuhan, ya mengingat Tuhan dia barena pat tasawuf yaman nate. Jadi ya syariat tasawuf ndi malas isara, ya.